teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Muhammad Farus Mufadol. Saya Salsabila Adela Rasfa. saya Kaila Anafa Faiza, Saya Nendi Alivia. saya Marsha Wilcegea Saya Nikola Fadagnes. akan menampilkan video pembelajaran tentang modifikasi makanan khas daerah. Selamat menyaksikan. Daerah tetap memiliki daya saing, salah satu caranya dengan melakukan modifikasi makanan khas daerah. Modifikasi ini dilakukan dengan melakukan perubahan pada makanan khas daerah agar menjadi lebih Kamu lagi menarik. nonton apa sih itu? Lagi nonton pembelajaran tentang PKWU nih. Pelajaran tentang PKWU, bab berapa? Bab tentang modifikasi makanan khas daerah. Oh, modifikasi makanan khas daerah. Emangnya pengertian modifikasi makanan khas daerah itu apa sih? Aku tahu. Modifikasi makanan khas daerah itu adalah, saya akan menjelaskan tentang modifikasi makanan. Modifikasi makanan adalah suatu proses di mana kita melakukan perubahan pada suatu benda yang sudah ada. Tujuan untuk meningkatkan nilai estetika, performa, keamanan, atau fungsionalitasnya. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap orang. Kesehatan makanan adalah semua bahan dalam bentuk olahan yang dimakan. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah yang cocok dengan lidah masyarakatnya setempat. Rasa yang dimiliki berbeda. Suatu daerah dengan yang lainnya, makanan tersebut adalah salah satu kekayaan budaya daerah masing-masing. Oh iya Del, kamu tahu nggak tujuan dari modifikasi makanan? Tahu dong. Yang pertama, memberikan variasi bentuk. 1. Memberikan variasi bentuk. Bentuk makanan dapat dimodifikasi dengan cara membuat bentuk makanan yang berbeda. Sebagai contoh, nasi kuning yang biasa saja kurang menarik minat. Tetapi, jika dimodifikasi akan banyak peminatnya. Contohnya, nasi kuning dibentuk berbagai macam karakter agar lebih menarik minat pembeli. Yang kedua, memberikan variasi rasa. Yang kedua, memberikan variasi rasa. Variasi rasa dapat dimodifikasi dengan berbagai cara. Misalnya, dengan cara membuat rasa yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Sebagai contoh, kue klepon yang biasanya diberi isian gula merah diganti dengan isian keju, coklat, selai stroberi, dan sebagainya. Itu aja kan? Bukan, ada yang lainnya loh. Apalagi? Yang pertama, memperpanjang usia produk agar lebih awet. 3. Memperpanjang usia produk agar lebih awet. Modifikasi cara memperpanjang usia makanan dilakukan dengan cara penambahan bahan kimia, misalnya asam sitrat, garam, gula. Secara biologi misalnya dengan fermentasi, pengasaman, pengasinan, dan pemanisan. Terus meningkatkan tingkat kebersihan produk. 4. Meningkatkan tingkat kebersihan produk. Cara produksi pangan yang baik sangat berguna bagi kelangsungan hidup industri pangan. Melalui cara produksi pangan yang baik, industri pangan dapat menghasilkan pangan yang bermutu, layak dikonsumsi dan aman bagi kesehatan. Dengan menghasilkan pangan yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi, kepercayaan masyarakat niscaya akan meningkat dan industri pangan yang bersangkutan akan berkembang dengan pesat. Terus, memperbarui kemasan produk agar lebih menarik. Pertama adalah kemasan. Kemasan berguna untuk menjaga produk kita agar lebih awet dan bersih. Dan juga kemasan dapat sebagai nilai estetika. Jadi, tujuan modifikasi makanan ada 5, Del. Oh, jadi gitu ya? Assalamualaikum. Aku bawa martabak. Ayo makan. Rasa coklat. Kira-kira ini bisa dimodifikasi jadi rasa lain gak, Cindy? Bisa? Kapan-kapan kita bikin yuk. Boleh, tapi modifikasinya gimana? Kita bisa pakai rasa red velvet atau tiramisu. Itu gimana, Cindy? Jadi, Kue terang bulan adalah kudapan sejenis penekuk yang biasa dijajankan di pinggir jalan yang berasal dari Bangka Belitung. Disebut terang bulan karena bentuknya yang bulat dan juga karena biasanya dijual kalau malam saat bulan muncul. Biasanya, terang bulan memiliki adonan original yang rasanya manis dan juga diberi topping keju, coklat, dan lain-lain. Karena itu, saya ingin memodifikasi terang bulan yang biasanya menjadi dengan rasa yang baru dan menarik para peminat atau orang-orang, yaitu mencoba membuat terang bulan rasa red velvet atau tiramisu.
Kai, dari tadi nge-scroll HP mulu, lihat apaan sih? Oh ini, aku lagi cari perisa pandan untuk aku mau bikin kue. Kue apa? Nah, rencananya gini, aku mau bikin kue, tapi kuenya itu versi klepon. Klepon bukannya bulat, gimana jadi kue? Nah, itu dia, aku rencananya mau bikin kue tart, tapi berbentuk klepon. Klepon, atau yang biasanya dikenal di luar Jawa sebagai onde-onde, adalah kue tradisional yang biasanya ditemukan sebagai jajanan pasar. Kue klepon sendiri terbuat dari tepung beras ketan yang diberikan warna pandan seperti daun suji ataupun daun pandan. Kue klepon ini kemudian dibentuk bola-bola kecil dan diisi gula merah atau gula aren. Kemudian klepon direbus pada air mendidih dan setelah itu ditiriskan dan dibaluri dengan parutan kelapa. Kue tart merupakan kue yang sering kita temukan pada saat perayaan ulang tahun. Kue tart sendiri berasal dari bahasa Prancis yaitu tarte yang artinya kue tart, dan juga berasal dari bahasa Italia yaitu torta. Kue tart terdiri dari selai, krim, coklat, dan sebagainya. Kali ini saya akan membuat modifikasi makanan khas daerah yaitu klepon dengan berbentuk seperti kue tart. Aku juga punya ide tentang modifikasi makanan khas daerah nih. Apa tuh? Risoles yang biasanya diisi sayur sekarang diisi dengan coklat, keju, dan brownies. Risoles atau biasa disebut risol adalah pastry berisi daging, biasanya daging cincang dan sayuran yang dibungkus dadar. Digoreng setelah diaplikasi tepung panir dan dikocokkan telur ayam. Hidangan ini juga dapat dipanggang dalam oven dan disajikan sebagai makanan ringan. Ia akan membuat risoles yang berisi keju, coklat, dan brownies. Salah satu kisah inspiratif yang terkait dengan KFC adalah kisah Kolonel Harlan Sanders, pendiri KFC. Kisah hidup Kolonel Sanders penuh dengan tantangan dan kegagalan sebelum akhirnya mencapai kesuksesan besar. Pada awalnya, Kolonel Sanders adalah seorang koki yang bekerja di restoran-restoran kecil dan kafe di Amerika Serikat. Namun, pada usia 40 tahun, bisnis restoran miliknya di Kentucky bangkrut. Sanders kehilangan rumah dan banyak harta benda dan ia hidup dalam keadaan miskin. Tetapi Kolonel Sanders tidak menyerah. Ia memiliki resep ayam goreng khas yang ia kembangkan selama bertahun-tahun. Ia memulai mempromosikan resep ayam gorengnya ke berbagai restoran di seluruh Amerika Serikat. Meskipun seringkali ia ditolak dan dianggap tidak serius, ia tetap gigih menjual ide dan resepnya. Pada tahun 1952, ketika ia berusia 62 tahun, Kolonel Sanders menandatangani kesepakatan dengan Pete Herman, seorang pemilik restoran di Utah. Untuk membuka waralaba pertama KFC, restoran ini sukses besar dan segera diikuti oleh restoran KFC lainnya di seluruh Amerika Serikat. KFC menjadi semakin populer berkat resep ayam goreng khas Kolonel Sanders yang lezat. Pada tahun 1964, Kolonel Sanders menjual waralabanya dengan harga $2 juta kepada sebuah perusahaan bernama Kentucky Fried Chicken Corporation. Namun, ia tetap terlibat dalam perusahaan dan menjadi wajah terkenal KFC melalui kampanye iklan yang menggemaskan. Kisah Kolonel Sanders adalah contoh nyata tentang kegigihan, ketekunan, dan semangat pantang menyerah. Ia tidak menyerah meskipun dihadapkan pada kegagalan dan tantangan berat. Dengan keyakinan pada produknya dan tekad yang kuat, ia berhasil menciptakan sebuah merek yang menjadi salah satu waralaba makanan paling terkenal di dunia, yaitu KFC. Kisah inspiratif Kolonel Sanders mengajarkan kita untuk tidak menyerah pada kegagalan dan terus berusaha mencapai tujuan kita. Ia adalah contoh hidup bahwa kesuksesan bisa dicapai pada usia berapapun dan melalui perjuangan yang tak kenal lelah. Semoga video ini bisa menginspirasi sahabat-sahabat semua. Salam sukses. Sekian video pembelajaran dari modifikasi makanan khas daerah. Semoga bermanfaat. Very good, very well. Well.